Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa ini saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Adik-adik, apakah kalian pernah bekerja kelompok dengan teman-teman kalian? Kalau kalian sedang belajar dari rumah mungkin tidak bisa ada tugas kelompok ya adik-adik ya. Kalian harus kerjakan tugas kalian sendiri. Tapi mungkin kalian di sekolah pernah bekerja kelompok dengan teman-teman kalian. Nah, ketika bekerja kelompok kita harus saling menghormati. Apakah adik-adik menghormati guru dan menyayangi teman kalian? Bacalah teks drama berikut ini dengan seksama. Nah, di sini ada drama yang berjudul Si Ulat dan Si Semut yang dibuat oleh Kak Agung Hastomo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel. Nyam, nyam. Pasti rasanya manis. Coba kata si ulat. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Tapi tiba-tiba, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu," kata si semut. "Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Lalu si ulat menjawab, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Tapi si semut berkata, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain," kata si semut. "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Ini si ulat mulai menantang adik-adik. "Siapa takut?" jawab semut. "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti," kata si ulat. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. "Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini," kata seorang anak adik-adik. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Lalu si semut berkata, "Ada juga yang mau makan apel ini." Lalu ulat punya ide adik-adik. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat berpikir. "Aku ada ide," kata si semut. "Kita takut-takuti saja bagaimana?" Lalu si ulat berkata, "Baiklah, aku setuju dengan ide itu." Begitu si anak itu hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan adik-adik. Lalu si anak berteriak, "Tolong, ada hewan aneh, tolong," kata si anak sambil lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat ini ketawa adik-adik. "Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama." Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain.
Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok itu menyiapkan bahan. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Nah, ini adalah bahan yang digunakan oleh siswa untuk membuat prakarya. Jadi siswa diminta untuk membeli bahan-bahan ini. Ada biji jagung, ada kacang tanah, ada kacang kedelai, ada kacang hijau. Nah, siswa membeli biji-bijian ini dengan harga biji jagungnya harganya 1.000, kacang tanah 1.000, kacang kedelainya 2.000, lalu kacang hijaunya Rp1.000. Ayo membuat bingkai foto dari biji-bijian. Nah, adik-adik, biji-bijian bisa kita buat karya seni untuk menghias bingkai foto. Nah, bagaimana ya cara membuatnya? Perhatikan di sini. Ini adalah alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Bahannya ada karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, lalu ada foto kita. Nah, alat yang digunakan adalah pena, gunting, penggaris ya. Kita siapkan dulu semuanya adik-adik. Setelah itu cara membuatnya, yang pertama guntinglah karton membentuk persegi panjang. Hati-hati ya saat menggunakan gunting. Lalu yang kedua, berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Lalu berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Setelah bingkai terpasang dengan biji-bijian ya adik-adik, kalian bisa pasang foto kalian di tengah ini. Nah, jadilah bingkai foto kalian dari hiasan biji-bijian. Coba adik-adik praktekkan ya di rumah kalian masing-masing.